Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, dan Ibu Dian Eka Amrina, Magister Pendidikan. Perkenalkan, saya Saskia Ova Putri dengan NIM 0603-128-2328-053 akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 22 Palembang. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya adalah umumnya sekolah menekankan pada penilaian akademik yang diraih oleh siswanya, karena pandangan masyarakat terhadap sekolah biasanya terfokus pada keberhasilan pencapaian prestasi akademik siswa yang ada di sekolah tersebut, seperti hasil ujian nasional tertinggi, yang mana masyarakat menganggap bahwa sekolah tersebut telah mencapai keberhasilan dalam mendidik dan terpandang sebagai sekolah bergengsi dan unggulan. Namun, dengan adanya keberhasilan di nilai akademik tersebut, belum menjadi kepuasan bagi sekolah atas prestasi yang telah dicapai. Oleh karena itu, beberapa sekolah mengembangkan target mereka untuk mengumpulkan banyak medali dan piala dari lomba-lomba bersifat non-akademik dengan berbagai level lomba seperti tingkat kota, provinsi, nasional, atau bahkan internasional, dengan memanfaatkan sumber daya siswa yang berbakat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran sekolah atau dapat disebut juga kegiatan tambahan untuk siswa. Kegiatan ini berperan sebagai penyempurna belajar siswa, sehingga siswa dapat memahami suatu ilmu pada mata pelajaran tertentu yang didapatkannya di dalam kelas dengan sempurna dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Terkadang lancar, terkadang tidak, terkadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari dan terkadang juga teramat sulit. Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual inilah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan anak didik. Dalam keadaan di mana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, dari latar belakang di atas, masalah ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa yang terjadi di ekstrakurikuler masih perlu diteliti. Dengan demikian, saya berminat melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler terhadap Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 22 Palembang. Berdasarkan latar belakang, terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 22 Palembang. Dan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa kelas 11 di SMA Negeri 22 Palembang. Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat praktis. Dari penelitian ini sangat diharapkan hasil penelitian bisa menjadi kajian literatur agar dapat memberikan masukan dan memperkaya wawasan serta menjadi ilmu pengetahuan mengenai pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan manfaat teoritisnya yang pertama bagi sekolah, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran serta manfaat bagi institusi dan lainnya, khususnya pada pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi peneliti. Hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengalaman bagi peneliti, serta sebagai bagian untuk menerapkan macam-macam ilmu dan pengalaman yang sudah diperoleh selama perkuliahan. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang terdiri dari ekstrakurikuler dan hasil belajar. Pada ekstrakurikuler yaitu terdapat konsep dasar ekstrakurikuler, tujuan ekstrakurikuler, fungsi ekstrakurikuler, prinsip layanan ekstrakurikuler, jenis kegiatan ekstrakurikuler, dan manfaat ekstrakurikuler. Sedangkan pada hasil belajar ada definisi hasil belajar, aspek hasil belajar, jenis-jenis hasil belajar, dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar.
Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang telah diuraikan, bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis analisis atau HA sebagai berikut. Hipotesis 0 yaitu tidak adanya pengaruh antara kegiatan ekstrakurikuler dengan hasil belajar siswa. Sedangkan hipotesis analisis yaitu adanya pengaruh antara kegiatan ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode non-eksperimental, serta jenis penelitian asosiatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian asosiatif dikarenakan ingin mengetahui dan mencari apakah terdapat pengaruh variabel bebas dengan terikat. Selain itu juga ingin mengetahui dan mencari seberapa besarnya pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Yang pertama ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari dua. Yang pertama variabel bebas atau independen, yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang dinyatakan dalam X. Yang kedua ada variabel terikat atau dependen, yaitu hasil belajar yang dinyatakan dalam Y. Definisi operasional variabel ada dua, yaitu ekstrakurikuler dan hasil belajar. Selanjutnya populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi yang diambil adalah siswa SMA Negeri 22 Palembang kelas 11 yang termasuk ke dalam golongan kelas P4 sebanyak 4 kelas. Dengan jumlah setiap kelasnya yaitu 45 orang. Jadi total populasi yang diambil adalah sebanyak 180 siswa. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan non-probability sampling dengan jenis teknik purposive sampling yang menentukan sampel dengan alasan-alasan tertentu. Di sini saya hanya mengambil sampel siswa yang hanya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler saja. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa angket dan tes butir soal. Angket yang berisi daftar pertanyaan sumber data primer, di mana siswa memilih pernyataan sesuai dengan diri mereka masing-masing. Dalam hal ini memberikan daftar pertanyaan kepada responder untuk memperoleh daya yang berhubungan dengan variabel Y, dengan menggunakan skala Likert dengan kategori sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Yang kedua adalah tes dengan butir soal. Di sini saya mengumpulkan data melalui hasil tes tertulis yang disajikan dengan butir-butir soal yang terkait dengan mata pelajaran ekonomi kelas 11 untuk mengetahui hasil belajar siswa. Selanjutnya, uji instrumen penelitian. Uji validitas ahli bertujuan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak. Selanjutnya, uji validitas eksternal. Pengujian instrumen lembar tes untuk melihat adanya pengaruh signifikan dari variabel X dengan variabel Y adalah dengan menggunakan rumus korelasi produk moment persen, seperti di bawah ini. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Untuk mengukur reliabilitas tes pada penelitian ini digunakan rumus Alpha-Cronbach yang bertujuan untuk menemukan beberapa konsisten tiap-tiap variabel yang diukur. Dengan rumus sebagai berikut. Untuk memperoleh hasil data dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kuantitatif pada metode statistik dengan jenis statistik inferensial untuk memaparkan data juga mengambil kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, di mana hal ini bertujuan untuk menetapkan sejauh mana peneliti dapat mengeneralisasi hasil penelitian dari data yang diperoleh pada sampel bagi populasi penelitian. Dan selanjutnya, uji instrumen penelitian. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas data pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah data berdistribusi dengan normal, mendekati normal, atau mempunyai pola yang serupa. Dalam pengujian data ini, peneliti menggunakan rumus uji Kolmogorov-Smirnov atau KS, yang merupakan metode yang digunakan untuk menguji normalitas data dengan membandingkan distribusi empiris data dan distribusi teoritis. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas sendiri berguna untuk mengetahui apakah variasi pada populasi sama atau tidak, sehingga dapat dibandingkan secara adil.
Uji homogenitas ini menggunakan metode one-way ANOVA dengan kriteria apabila hasil signifikasi lebih dari 0,05 maka homogen. Yang kedua, apabila hasil signifikasi kurang dari 0,05 maka tidak homogen. Dan yang ketiga ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini digunakan untuk menemukan hasil yang bersifatnya sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana untuk mengetahui perbandingan hasil, penguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik yang cocok dengan membandingkan nilai rata-rata yang diambil dari dokumentasi rekap hasil belajar siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan nilai rata-rata akhir dengan tes yang akan diterapkan. Sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.